tahun 1968, Iris dan pacarnya, Paul, lagi naik mobil menuju ke suatu tempat. Sepanjang perjalanan, mata Iris ditutup sial karena ini kejutan spesial dari Paul. Mereka akhirnya tiba di depan gedung pencakar langit baru bernama Skyview yang tingginya 150 meter dan dibangun cuma dalam 5 bulan. Malam itu kebetulan adalah peresmian gedung tersebut dan lagu Ring of Fire mengiringi seolah jadi pertanda. Di depan gedung, Iris sempat melihat anak kecil dimarahi karena nyolong koin dari kolam air mancur. Pas masuk ke gedung, mereka sempat foto bareng buat kenang-kenangan lalu menuju lift yang penuh sesak. Iris sebenarnya mau nunggu giliran berikutnya, tapi Paul maksa masuk karena merasa 2 orang tambahan gak masalah. Going up. Akhirnya Iris ikut juga dan mereka naik sampai atas ke restoran eksklusif yang butuh reservasi. Restorannya mewah banget, lantai kacanya diperkuat baja dan lampu gantungnya dari kristal yang bikin semuanya terasa melayang. Tapi suasana berubah gak enak, karena nama Paul ternyata gak ada di daftar pemesanan. Meski begitu, Iris tetap mencoba nenangin Paul, bilang kejutan ini udah luar biasa. Dia ambil bunga mawar dari vas dekat situ dan selipin ke jas Paul, tapi malah nusuk jarinya sendiri. I think I'll live. Iris jadi linglung karena takut ketinggian, dan saat dia lihat ke bawah dari jendela besar, kepalanya pusing banget. Dia buru-buru lari ke toilet buat nenangin diri. Di saat itu, pecahan kecil dari lampu gantung jatuh dan retakin lantai kaca di area dansa. Iris masih di toilet waktu penyanyi acara datang dan tanya apakah dia lagi hamil. Awalnya Iris menyangkal, tapi akhirnya dia bilang mungkin udah hamil 2 bulan dan belum cerita ke Paul. Si penyanyi bilang kalau Paul beneran sayang, dia pasti senang. Iris merasa sedikit lega dan keluar menemui Paul lagi. Paul ajak Iris ke balkon dan tiba-tiba dia berlutut buat melamar. Iris kaget campur senang, langsung terima lamaran dan sekalian cerita bahwa dia hamil. This is incredible. Really? Where's our family? Paul kelihatan sangat bahagia dan ajak Iris nari bareng di lantai dansa. Di luar gedung, anak kecil yang tadi nyolong koin masih iseng melempar koin ke bawah. Tapi kali ini, seorang staf memperingatkan dia karena bisa bahaya buat orang lain. Meski minta maaf, bocah itu tetap lempar 1 koin terakhir saat staf lengah. Koin itu masuk ke ventilasi dan nyangkut di kipas angin dalam sistem gedung. Sementara itu di lantai dansa, semua orang masih bersenang-senang tanpa tahu bahaya sedang mendekat. Retakan di lantai kaca makin melebar dan sekrup penyangga mulai longgar. Dengan setiap lompatan orang yang menari, struktur lantai makin goyah. Begitu lagu selesai, lantai kaca pecah total dan puluhan orang jatuh dari ketinggian. Beberapa tubuh menghantam tiang besi penyangga yang juga ikut runtuh satu persatu. Paul ikut jatuh tapi sempat pegangan kepecahan lantai, sebelum akhirnya terlepas dan menghantam tiang logam. Situasi berubah jadi kekacauan total. Semua orang panik dan lari ke segala arah cari jalan keluar. Di tengah kepanikan, satu orang tersandung panci berisi api dan tubuhnya terbakar. Dia lari-lari sambil terbakar dan pas melewati ventilasi yang penuh gas, terjadi ledakan besar. Sekarang bukan cuma jatuh tapi juga terbakar hidup-hidup. Sebagian orang coba naik tangga, tapi struktur beton juga ikut ambruk. Anak kecil yang tadi lempar koin justru berhasil kabur dan lari ke lantai dasar. Orang-orang yang panik gak punya pilihan lain selain berebut masuk lift. Seorang pria tua dorong Iris demi bisa masuk lebih dulu, tapi petugas bilang lift udah penuh. Dalam rebutan, pria itu kejepit di pintu lift yang akhirnya rusak karena tekanan. Tiba-tiba lantai paling atas terbelah kayak kapal Titanic, tapi belum sepenuhnya runtuh. Seorang wanita terpental ke jendela dan sempat kelihatan bakal selamat asal tetap diam. Tapi nasib berkata lain, koin yang jadi awal semua kekacauan jatuh dari atas dan kena piano yang akhirnya menghancurkan struktur bawahnya. Tapi anehnya, momen selanjutnya justru terasa memuaskan. Bocah nakal yang berhasil kabur tadi berdiri dengan senyum licik, seolah bilang, "Aku berhasil." Sampai akhirnya piano jatuh dan menimpanya.
Entah kenapa momen itu terasa begitu pas walau agak kejam buat dirayakan. Iris yang syok berat merasa sendirian di tengah reruntuhan sampai terdengar suara anak kecil minta tolong. Ternyata itu anak dari penyanyi acara yang tadi diajak ngobrol. Mereka berdua berusaha lari, tapi bangunan udah nggak bisa diselamatkan. Semuanya runtuh dan mereka ikut jatuh bersama, dengan besi tajam menembus wajah Iris. Waktu berpindah ke masa sekarang, di mana seorang gadis bernama Stephanie terbangun di tengah kelas kuliah. Semua kejadian mengerikan itu ternyata cuma mimpi buruk yang terus berulang di kepalanya. Stephanie kembali terbangun, kali ini di kamarnya sendiri, masih penuh keringat dingin. Dia cerita ke teman sekamarnya bahwa mimpi itu udah muncul selama 2 bulan terakhir. Yang bikin bingung, dia nggak pernah kenal neneknya tapi mimpinya selalu tentang Iris. Keesokan harinya, Stephanie pulang ke rumah dan langsung menanyakan pada ayahnya tentang sebuah kotak berisi barang-barang lama milik ibunya. Di dalam kotak itu biasanya ada nomor-nomor penting, dan dia ingin mencari alamat neneknya, Iris. Tapi ayahnya menjawab dengan nada enggan, mengatakan bahwa kotak itu sudah dibuang sejak lama. Ia bilang, semua itu dilakukan ketika ibunya meninggalkan mereka. Tak lama kemudian, adiknya yang bernama Charlie pulang dan hampir tidak menyapanya sama sekali. Charlie bilang kalau dia mau pergi ke rumah sepupunya, dan Stephanie menawarkan diri untuk mengantarnya. Saat mereka hendak pergi, sang ayah memperingatkan agar tidak sekalipun menyebut nama nenek mereka di rumah sepupunya. Hey, if you guys see your cousins, please don't talk about Iris Tongklauer. Di dalam mobil, Stephanie mengakui kalau mimpi buruk yang terus-terusan datang sudah mulai menghancurkan hidupnya. Nilainya turun drastis, dan beasiswanya bisa dicabut kapan saja. Saat tiba di rumah sepupunya, mereka disambut oleh paman mereka, Howard, bersama istrinya Brenda dan anak-anak mereka Julia, Eric, dan Bobby. Tanpa basa-basi, Stephanie langsung menanyakan soal nenek mereka, Iris, pada pamannya, tapi Howard langsung menolak untuk membahasnya, bahkan raut wajahnya berubah serius. Namun karena Stephanie memaksa, Howard akhirnya bercerita bahwa setelah suaminya, Paul, meninggal, Iris jadi tidak waras. Ia terus-menerus bicara bahwa kematian akan menjemput mereka semua, sampai negara mengambil alih hak asuhnya, dan sejak itu mereka tidak pernah bertemu lagi dengannya. Beberapa tahun berlalu, Iris mulai mengirim surat-surat aneh, bahkan beberapa berisi gambar-gambar mengerikan. Ia memperingatkan Howard agar menjaga anak-anaknya dari kematian. Karena itulah, Howard dengan tegas meminta Stephanie untuk menjauh dari Iris. Tapi Stephanie tidak menyerah begitu saja, ia meminta bantuan pada Brenda. Diam-diam, Brenda memberi isyarat agar Stephanie mencari surat di laci ruang tamu, dan pura-pura tidak tahu darinya. Saat membuka laci, Stephanie menemukan foto lama kakek dan neneknya yang diambil di menara pada kejadian dulu. Di balik foto itu, tertera alamat yang ditulis tangan. Lalu Stephanie pun pergi ke alamat itu, yang ternyata berada di daerah sepi dan terlihat seperti benteng tua. Saat ia membunyikan bel, suara perempuan tua menyuruhnya pergi. Tapi begitu Stephanie menyebutkan bahwa ia cucunya, gerbang langsung terbuka. Come in slowly. Di dalam rumah, seorang wanita tua kurus yang ternyata adalah Iris menyambutnya. Ia menatap Stephanie dengan penuh perasaan dan mengatakan bahwa wajahnya sangat mirip dengan ibunya. Iris mempersilakan Stephanie duduk dan menanyakan kabar ibunya. Stephanie menjawab bahwa sejak ia ditinggal di usia 10 tahun, ia tak pernah mendengar kabar lagi dari sang ibu. Iris memandang cucunya dengan mata lelah dan bertanya apakah ia datang karena surat-suratnya. Stephanie mengatakan bahwa ia datang karena mimpi buruk yang selalu sama tentang dirinya yang tewas di menara. Mendengar itu, Iris menjelaskan bahwa itu bukan sekadar mimpi, tapi ramalan, seperti yang pernah ia alami dulu di tahun 1968. Itu yang membuatnya bisa menyelamatkan banyak nyawa hari itu, seperti mengambil koin dari anak kecil, mematikan api dapur, dan memperingatkan semua orang di lantai dansa. Ia bercerita bahwa sejak hari itu, menara ditutup dan tak digunakan lagi. Tapi satu persatu orang yang hadir malam itu tetap meninggal dalam kejadian lain. Iris mengatakan bahwa meski ia selamat malam itu, kematian tetap mencarinya selama bertahun-tahun. Suaminya pun akhirnya meninggal, dan sekarang giliran dirinya yang akan dijemput oleh penyakit kanker.
Sambil bercerita, Iris mengambil buku di rak tanpa sadar menjatuhkan lampu ke arah meja kayu. Pantulan cahaya dari lampu hampir membakar kayu tersebut. Tapi Iris cepat menyadari dan memindahkannya, lalu tersenyum kecil seolah kembali mengecoh kematian. Dengan nada serius, Iris memperingatkan Stephanie bahwa ia sekarang juga sudah ditandai oleh kematian. Ia bersikeras agar Stephanie tinggal bersamanya, supaya bisa terlindungi di dalam rumah itu. Iris lalu menunjukkan buku yang berisi penelitian selama bertahun-tahun tentang pola kematian, simbol-simbolnya, dan tanda-tanda yang muncul. Melihat semua itu, Stephanie merasa terjebak dan memutuskan untuk pergi. Iris memohon agar ia tidak pergi dan menawarkan buku itu, tapi Stephanie menolaknya. Tak ada pilihan lain, Iris melakukan sesuatu yang sudah lama tidak ia lakukan, yaitu keluar rumah. Ia mengejar cucunya, menyerahkan buku itu dan berkata bahwa ia paham, Stephanie harus melihat sendiri untuk percaya. Beberapa hari kemudian, di pemakamannya, Stephanie masih mencoba mencerna semua kejadian itu. Ia berbicara dengan ayah dan pamannya, mengulangi kata-kata terakhir nenek mereka, bahwa kematian sedang memburu keluarga mereka. Di saat yang sama, Darlene, ibu dari Stephanie dan Charlie, tiba-tiba muncul di pemakaman. Stephanie tidak sanggup melihatnya dan langsung menjauh. Keesokan harinya, di rumah Howard, semua terlihat tenang, mereka berkumpul sambil memanggang daging di halaman belakang. Saat menyiapkan minuman, salah satu gelas pecah di atas meja. Mereka langsung membersihkannya, tapi ada satu pecahan kecil yang masuk ke dalam ember es. Es itu lalu digunakan untuk membuat minuman. Sementara itu, Darlene datang membawa kue kacang tanpa tahu bahwa Bobby punya alergi parah terhadap kacang. Bobby langsung menjauhinya dan meletakkan kue itu di tempat lain. Di sisi lain kota, Stephanie tiba-tiba merasa bahwa sesuatu yang buruk akan terjadi. Ia langsung mengemudi secepat mungkin menuju rumah pamannya. Di halaman belakang, Charlie dan Bobby membujuk Howard untuk naik ke trampolin, tanpa tahu bahwa benda itu sudah rapuh dan ada garpu karat di bawahnya. Tapi Darlene melihatnya tepat waktu dan menarik garpu itu. Namun bencana tidak berhenti, Brenda tidak sengaja menjatuhkan kaleng bir. Kaleng itu mengenai tombol yang mengaktifkan selang udara bertekanan tinggi di dekat taman. Careful, Howard! Saat Stephanie sampai, Howard menyambutnya dengan senyum cerah. Tepat saat itu, salah satu minuman yang mengandung pecahan kaca terjatuh. Howard menginjak pecahan itu dan kakinya langsung tertusuk sampai dalam. Ia terjatuh dengan tubuh terguncang hebat. Keesokan harinya, setelah pemakaman Howard, Stephanie pulang ke rumah dengan perasaan yang sangat berbeda. Kematian pamannya adalah bukti bahwa mimpi buruk itu bukan kebetulan. Ia membuka kembali catatan neneknya dan mulai menyusun pola-pola kematian yang terjadi. Garis keturunan Howard menjadi yang pertama, dan artinya anak-anaknya akan menjadi korban selanjutnya. Stephanie mencoba memperingatkan keluarganya dengan sungguh-sungguh. Ia berkata bahwa karena nenek Iris berhasil selamat di tahun 1968, ia kemudian memiliki dua anak, yaitu Howard dan Darlene. Dan semua keturunan mereka sekarang sedang diburu oleh kematian yang menagih apa yang seharusnya terjadi. Stephanie yakin bahwa karena Howard adalah anak tertua, maka dialah yang diambil lebih dulu. Dan setelah itu, kematian akan menyasar anak-anaknya satu persatu. Pertama Eric, lalu Julia, kemudian Bobby. Setelah itu, giliran ibunya Darlene, lalu dirinya sendiri. Dan akhirnya, yang terakhir adalah adiknya, Charlie. Seperti yang diduga, nggak ada satupun yang percaya sama Stephanie. Mereka cuma ngelihat dia sebagai cewek muda yang masih kejang-kejang karena tragedi. Sama kayak Iris dulu, Stephanie ditinggal sendirian buat ngelawan siklus kematian ini. Malam itu, Eric, anak sulungnya Howard, lagi bersih-bersih di tempat tatonya habis kerja. Dia buka cairan disinfektan di meja, dan semuanya kelihatan biasa aja sampai dia nggak sengaja jatuhin ornamen kecil yang bikin toples penuh pinset pecah.
Dia kaget dan langsung berdiri tapi malah nyenggol wadah besar disinfektan sampai tumpah ke lantai. Pas dia jongkok mau bersihin, rantai dari langit-langit nyantol di tindikan hidungnya. Dan nasib apesnya, rantai itu malah ketarik sama kipas angin di atas. Erik sempat bebas, tapi lampu jatuh ke lantai. Nyulut api karena cairan yang tumpah tadi. Tempat tatonya kebakar dan Erik terjebak di dalamnya. Besok paginya, Stephanie kebangun dengan jantung deg-degan karena ngerasa Erik kenapa-kenapa. Dia langsung ngajak Charlie buat nyariin Erik, dan mereka nemuin dia masih hidup di jalan. Erik bilang dia berhasil matiin api dan semua baik-baik aja. Dia malah ngeledek Stephanie lagi seolah-olah cewek itu cuma berhalusinasi. Be fucking clean. Di rumah Erik, Julia lagi jogging dan tiba-tiba anak kecil nyundul kepalanya pakai bola. Julia jatuh ke dalam tempat sampah dan gak lama truk sampah datang dan langsung ngangkut kontainer itu. Anak-anak nyoba ngejar dan teriak supaya truknya berhenti, tapi udah telat. Truk itu hancurin kepala Julia tepat di depan mata Stephanie. Setelah pemakaman, orang-orang mulai sedikit percaya sama omongannya Stephanie, tapi mereka bingung kenapa Julia yang mati bukan Erik. Brenda akhirnya buka suara dan bilang kalau Erik ternyata bukan anak kandung Howard, dia anak dari selingkuhannya Brenda dulu. Bobby yang dengar itu langsung panik karena sadar dialah yang jadi target berikutnya. Dia mohon ke Stephanie supaya dibantu keluar dari kutukan ini. Dalam kekacauan itu, Stephanie bilang dia pernah baca di surat Iris soal sosok bernama JB yang konon pernah berhasil ngelawan kematian. Mereka lacak siapa itu JB dan ketemu fakta kalau dia kerja di rumah sakit. Maka Erik, Bobby, Charlie, Darlene, dan Stephanie pergi bareng buat nemuin dia. Di perjalanan, Darlene akhirnya terbuka ke anaknya dan ngaku kalau dia ninggalin keluarganya karena pengen lindungin mereka. Trauma dari ibunya bikin dia ngerasa kayak Iris selalu ketakutan akan kematian. Dia takut keluarganya bernasib sama kayak dia dan Howard, jadi lebih baik dia menjauh. Sesampainya di rumah sakit, mereka ketemu JB yang ternyata adalah William John Beworth. Ternyata dia deket banget sama Iris karena Iris pernah nyelamatin dia waktu kejadian kecelakaan dulu. JB bahkan anak dari penyanyi menara itu, yang ternyata punya peran penting dalam cerita ini. Dia bilang kalau dia dan Iris terus komunikasi sampai Iris meninggal. Tapi sekarang, dia sendiri diserang kanker dan hidupnya juga udah diburu kematian. Dengan wajah serius, JB jelaskan kalau ada dua cara buat putus dari siklus kematian. Satu, ambil nyawa orang lain biar dapat sisa waktu hidupnya. Atau dua, sengaja mati tapi bisa dibangkitin lagi, kayak yang pernah dialamin Kimberly. Kimberly ini adalah karakter dari film Final Destination 2, dan ya, dia benar-benar bangkit dari kematian. JB ngasih mereka semangat dan berharap mereka bisa berhasil. I intend to enjoy the time I have left. Waktu terus berjalan, dan Bobby mutusin buat ambil risiko. Dia dan Erik bikin rencana supaya Bobby mati sebentar lalu dihidupin lagi. Karena Bobby alergi kacang, Erik nyaranin buat makan permen kacang biar dia kena reaksi alergi. Nanti ada suster yang bakal nyelamatin dia, dan itulah caranya buat ngebohongin kematian. Mereka ambil permen dari mesin, tapi mesinnya macet dan pecah gara-gara pegas di dalamnya. Setelah itu mereka sembunyi di ruang Emery buat ngejalanin rencananya. Erik pergi bentar buat ambil kursi roda buat Bobby nanti. Tapi pas dia nutup pintu terlalu keras, catatan medis jatuh dan nyentuh komputer, bikin mesin Emery nyala sendiri. Daya tariknya makin kuat dan semua benda logam mulai ketarik ke arah mesin. Termasuk anting, tindikan badan, dan semuanya ketarik. Sementara Bobby mulai nggak bisa napas karena reaksi alergi yang parah. Mesin MRI makin brutal narik benda logam dan akhirnya narik Erik ke dalam mesin. Kursi roda ikut ketarik dan ngehancurin badan Erik sampai remuk. Bobby paksa suntik epinefrin ke tubuhnya dan berhasil nyelamatin diri. Tapi tiba-tiba mesin permen tadi nembak pegas ke kepalanya dan dia mati di tempat.
Polisi datang dan nemuin seorang nenek yang ngambil koin dari buku Stephanie di rumah sakit. Kelihatannya nggak penting, tapi itu bakal bawa efek besar. Stephanie sadar urutannya sekarang. Ibunya, dia, lalu Charlie, dan Darlene akhirnya mutusin buat ngorbanin diri. Dia pergi ke kabin terpencil warisan Iris dan berencana ngurung diri supaya siklusnya berhenti di dia. Karena kabinnya dilindungi banyak jebakan, Stephanie terpaksa nabrak pagar buat masuk. Tapi percikan dari tabrakan itu bikin daun-daun kering kebakar di atap. Saat Darlene dan Charlie keluar, ledakan besar terjadi dan truk mereka kelempar ke danau. Stephanie terjebak di dalam dan luka parah karena sabuk pengaman. Darlene buru-buru nyelamatin Charlie dari reruntuhan logam yang hampir menimpanya. Setelah Charlie selamat, Darlene bilang dia akan pura-pura selamat supaya kematian tertipu. Tapi belum sempat kabur, tiang lampu jatuh dan langsung hancurin tubuhnya. I'm gonna stay alive as long Charlie yang masih shock langsung nyelamatin Stephanie yang udah tenggelam. Dia berhasil bangkitin kakaknya dan mereka pun hidup kembali. Are you okay? Waktu berlalu dan hidup mulai berjalan lagi meski belum sepenuhnya normal. Saat hari kelulusan Charlie, Stephanie datang dan nemenin adiknya dengan senyum bangga. Dia benerin bunga mawar di jas Charlie dan jari Stephanie ketusuk durinya. Dari situ, dia mulai ngerasa sesuatu yang aneh, yang gak asing buat kita semua. Ayah dari cewek yang bakal ke pesta sama Charlie datang, dan mereka ngobrol sebentar. Orang tuanya bilang Charlie nyelamatin dia waktu dia mati. Tapi dokter bilang sebenarnya si cewek nggak pernah mati, cuma pingsan dan dibangkitin Charlie. Akhir cerita ngasih lihat koin yang tadi diambil nenek tua, sekarang jatuh ke rel kereta. Koin itu nyangkut dan bikin kereta anjlok, terus nyeret jalanan tempat Stephanie dan Charlie lagi jalan. Mereka lari dan nyaris lolos dari kereta. Tapi seperti biasa, truk kayu datang dan loknya jatuh, langsung menghancurkan mereka berdua.